Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Senang sekali seperti biasa pemirsa, di Senin sore pukul 6 kita bertemu lagi dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Dan juga seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, dan senang sekali di studio sudah bersama dengan kita di sini psikolog kita, ada Kak Novianti SPSI MPSI psikolog klinis. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Kak Novi. Waalaikumsalam. Masya Allah makin semriwing nih. Semriwing. Makin muda aja kelihatannya. Terima kasih atas pujiannya. Ya maksudnya saya. Ya Allah. Senang sekali Kak Novi, kita hari ini akan membahas satu gejala gangguan psikologis yang juga baru untuk saya pelajari pemirsa, dan juga tentunya akan menambah informasi kita bersama di rumah mengenai skizoid. Nah, baru dengarkan pemirsa, makanya kita akan membahas itu sekarang bersama Kak Novi. Nah, Kak Novi mengenal skizoid, gangguan psikologi. Bisa dijelaskan sebenarnya apa itu skizoid? Baik Mbak Ayu, jadi skizoid itu adalah gampangnya ya seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi atau bersosialisasi sama atau dengan orang lain, gampangnya seperti itu. Dan ketidakinginannya itu sangat ekstrim gitu loh. Sebisa mungkin bahkan untuk keluarganya sendiri orang tersebut enggan untuk masih bersosialisasi, melakukan hubungan interpersonal atau hubungan personal terhadap orang lain gitu. Oke, berarti secara singkat tidak suka berinteraksi dengan orang ya Kak? Ya, dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dia merasa nyaman dengan hidupnya sendiri, dan sangat sedikit melakukan aktivitas yang melibatkan orang lain. Oke. Seperti itu. Kayaknya ini ciri-cirinya mirip sama saya ini. Oh iya? Introvert kali, bukan? Oke, jadi begini Mbak Ayu, jadi memang di gangguan kepribadian itu kan ada ciri-ciri yang mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Makanya biasanya di dalam misalnya saya membawakan materi-materi di SMS ini, saya selalu mengatakan bahwa harus sesuai dengan DSM atau diagnosis manual dari gangguan kejiwaan itu, harus sesuai patronnya itu. Nah, yang mirip-mirip seperti Mbak Ayu bilang, jangan-jangan introvert seperti saya. Nah, kalau introvert, oke lah gitu. Saya memiliki kepribadian introvert, tapi saya masih bergaul dengan orang lain, tapi saya masih milih-milih gitu. Saya tidak, kalau orang introvert kan saya tidak akan membuka apa yang atau mencurhatkan apa yang menjadi perasaan saya atau apa yang menjadi masalah saya terhadap orang lain. Biasanya seperti itu. Tapi dia masih memiliki hubungan atau sosialisasi dengan orang lain dalam tanda petik bahwa tetapi tidak seperti orang yang introvert sama-sama aja akrab gitu. Nah, seperti itu kalau ciri introvert. Tapi kalau skizoid itu tidak seperti itu. Skizoid itu benar-benar meminimalisir. Dia hanya akan bergaul dengan ring satu. Ring satu siapa sih? Bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Selain itu dia enggan untuk bersosialisasi atau mengadakan hubungan interpersonal terhadap orang lain. Sama sekali dia tidak nyaman. Dia lebih nyaman untuk dengan dirinya sendiri gitu. Oke, kayaknya ini baru ya, mungkin bagi pemirsa di rumah juga. Boleh dicontohkan saja Kak Novi, misalnya seperti apa ini? Kelihatannya mungkin di rumah dia cuman ngomong sama orang seperlunya, atau mungkin dia berdiam di rumah di dalam kamar terus, atau bagaimana ini ciri-ciri orang? Jadi begini, apakah dia di dalam rumah terus, ataukah mungkin kalau mungkin dia memiliki uang yang banyak, dia tinggal sendiri gitu kan? Itu sesuatu yang jelas adalah menarik diri dari orang banyak. Tapi kan biasanya mungkin di dalam pikirannya Mbak Ayu gini, oke,
banyak kok orang seperti itu Iya. menarik diri. Nah, kita lihat juga gitu loh, apa pencetusnya seseorang itu menarik diri. Kalau biasanya orang menarik diri karena saya sudah capek dengan hingar-bingar. Nah, sebelumnya berarti dia ada proses gitu. Ada proses dia bergaul dengan orang lain, tapi mungkin dia lelah dan akhirnya menarik diri. Itu berbeda dengan orang skizoid. Skizoid dia memiliki ketidaknyamanan untuk bergaul dengan orang lain secara konsisten dari awal sampai akhir. Gitu. Oke, kayaknya kita perlu cari tahu lagi apa saja ciri-ciri orang yang terkena skizoid. Namun setelah jeda untuk azan maghrib wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Solusi Menuju Sehat dan juga kita masih membahas mengenai skizoid, yaitu para yang mengidap gangguan psikologis, yaitu yang tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dan juga kita masih berdiskusi dengan psikolog klinis kita, masih dengan Kak Novianti, SPSI, MPSI di sini. Nah, Kak Novi, menyambung diskusi kita mengenai gangguan skizoid ini ya, tadi sempat disebutkan ciri-cirinya adalah tidak suka interaksi dengan orang. Nah, selain itu ciri-cirinya ada apa saja, Kak? Baik, Mbak Ayu. Jadi gini, sebelum saya menyebutkan ciri-ciri, kan banyak nih ya orang itu mengalami gangguan-gangguan yang lain yang mirip-mirip cirinya. Salah satunya adalah dengan tipe menghindar ini atau tidak suka bergaul dengan orang lain. Nah, yang tadi yang seperti Mbak Ayu pertanyakan bahwa bagaimana sama nggak dengan introvert. Nah, makanya di sini saya mencoba untuk menyebutkan ciri-cirinya. Menurut DSM-4 itu diagnostik book manualnya itu ada 7 kriteria. Dan ketika kita bisa mendiagnosis orang itu mengalami skizoid atau tidak harus memiliki 4 kriteria minimal gitu. Jadi saya akan bacakan ya supaya saya tidak salah juga karena ada 7 gitu. Yang pertama adalah tidak memiliki minat maupun menikmati hubungan dekat termasuk keluarga. Jadi sama sekali tidak minat berinteraksi dengan orang lain walaupun itu juga keluarga. Kalaupun ada keluarga seperlunya aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hampir selalu memilih aktivitas seorang diri. Nah, orang-orang skizoid ini biasanya sangat suka atau sangat nyaman bekerja sendiri. Nah, terus pertanyaannya mungkin Mbak Ayu, terus kan sekarang orang banyak tuh ya suka apalagi kalau disuruh tugas kelompok di kampus gitu, aku kerjakan sendiri aja lah gitu, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tidak termasuk karena maksudnya dia kan masih berinteraksi dengan orang lain. Hanya saja mungkin kan pada prosesnya ketika kerja kelompok itu orang ada yang makan tulang, ada yang kayak gitu-gitu kan maksudnya. Jadi mungkin dia punya alasan lain. Tetapi kalau orang skizoid ini benar-benar tidak ingin kerja tim, hanya ingin melakukan suatu aktivitas itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki sedikit, jikapun ada, minat terhadap pengalaman seks terhadap orang lain. Jadi orang-orang seperti ini karena dia tidak memiliki keinginan seks, ataupun kalaupun memiliki itu hanya sedikit, makanya dia juga tidak ingin juga bersosialisasi dengan orang lain juga. Karena ketika seseorang punya keinginan untuk itu, pasti dia akan memberanikan diri untuk gue harus cari pasangan nih gitu kan. Nah, kalau untuk orang skizoid itu biasanya dia tidak memiliki keinginan untuk itu gitu. Biasanya dan kebanyakan seperti itu. Kalaupun ada sedikit gitu. Ya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah merasakan kesenangan merasakan kesenangan itu sedikit saja dalam aktivitas. Itu pun kalau ada gitu. Jadi ketika dia beraktivitas apapun ya maksudnya senang itu ya jarang gitu loh. Jadi orang dengan skizoid ini adalah orang yang memiliki afeksi atau perasaan yang datar. Kayak gitu. Jadi lempeng-lempeng aja. Lempeng aja, maksudnya kayak orang bilang ya dibilang nggak punya tujuan. Ya kayak gitulah, maksudnya dia tidak orang seperti ini ya selanjutnya ya, dia tidak memiliki sahabat ataupun teman dekat untuk curhat, itu tidak. Terus yang selanjutnya adalah dia menunjukkan emosi yang dingin atau datar terhadap perasaan seperti yang saya bilang tadi. Terus
dia masa bodoh terhadap pujian maupun kritikan, bodoh amat. Orang puji dia santai aja, orang kritik juga dia nggak ada rasa gitu loh, kayak gitu. Nah itu tadi ketujuh dari ciri-ciri orang yang mengalami skizoid. Nah ketika seseorang sudah memiliki 4 dari ciri ini, sudah bisa kita tegakkan diagnosis bahwa orang ini skizoid. Misalnya dia memiliki efek datar dingin gitu, terus tidak tertarik dengan lawan jenis gitu, atau dengan pasangan gitu, atau dengan orang lain, atau berhubungan seks dengan orang lain gitu. Terus lebih memilih aktivitas untuk sendiri, terus cuek terhadap kritikan dan pujian terhadap orang lain, dia tidak peduli akan hal itu. Nah bisa kita tegakkan diagnosis bahwa dia itu skizoid gitu. Oke, wow, ini ciri-ciri yang kayaknya mungkin tanpa kita sadari itu beberapa orang ya di sekitar kita mungkin mengalami. Cuman kadang kita yang terlalu tidak peduli begitu atau menganggap itu terlalu biasa, jadi tidak menyadari juga nih Kak Novi. Nah, tapi saya ingin menekankan kembali untuk kita bahas satu persatu ciri-cirinya agar kita bisa lebih baiklah menentukan apakah saudara kita mungkin atau teman kita atau keluarga kita itu ada arahnya ke sini ya. Oke, contoh yang tadi suka kerjanya itu sendiri, tidak suka rame-rame sama kelompok ya. Nah, kalau dipikir-pikir kan Kak Novia, zaman sekarang mau kerja sendiri pun bisa, mau kerja di depan komputer sendiri bisa menghasilkan, bisa bekerja. Apakah itu juga termasuk bentuk ciri-ciri skizoid kalau misalnya dia itu ya kerjanya depan laptop aja, keluar seperlunya, keluar kamar ketika makan, kembali lagi langsung depan laptop gitu kerja. Apakah itu juga termasuk atau memang orang yang skizoid itu justru ada gangguan fungsional dalam pekerjaannya? Seperti apa? Baik, jadi seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, bahwa apakah maksudnya orang yang memang pekerjaannya di depan laptop itu termasuk dari skizoid? Kembali lagi, dia harus memiliki 4 ciri itu yang seperti yang saya bacakan tadi, dia harus memiliki itu. Kalau hanya dia bekerja untuk kebutuhannya, berarti ya tidak termasuk dong itu skizoid. Dia mungkin memang nyaman untuk bekerja sendiri. Tapi kan ini hanya salah satu ciri. Dia harus memiliki 3 ciri lagi nih yang telah disebutkan tadi untuk bisa ditegakkan diagnosis bahwa dia itu skizoid. Nah, kalau dia hanya sekedar oke, saya pekerjaan di depan TV, atau memang saya kerjanya di lab, atau saya memang senang bekerja sendiri karena kalau misalnya dengan orang lain saya kerja, atau saya karena saya nggak suka dengan kelompok ini, ada orang yang tidak saya sukai, ya itu biasa saja gitu. Tetapi ketika itu dilakukan secara konsisten, dan itu sudah bisa dideteksi loh kalau dia maksudnya seseorang itu skizoid itu dari kecil. Nah, saya kasih tahu ya, maksudnya kadang-kadang gini, orang-orang skizoid itu sebenarnya bisa dideteksi dari kecil. Contohnya, orang tua itu kadang-kadang tuh senang banget ya lihat anaknya itu yang anteng, nggak suka keluar, nggak punya keinginan banyak gitu, maksudnya, atau ya pokoknya cuma makan, diam-diam di rumah, terus masuk lagi kamar. Itu kan biasanya kadang-kadang orang itu menjadi anak favorit dari orang tua gitu loh. Tapi sebenarnya hal seperti itu bisa kita harus jadi orang tua itu harus aware, harus mengerti bahwa kok ada yang salah nih. Anak-anak itu biasanya kan banyak maunya. Kalau nggak dibelikan biasanya nangis. Itu kan berarti anak-anak seperti itu yang maksudnya yang kita bilang nakal, rewel atau apa, itu sebenarnya kalau masih dalam batas-batas yang wajar, ketika dia minta ini atau ketika dimarahin dia ngambek atau apa, itu sebenarnya anak yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika ya sudah dimarahin, diam, terus masuk kamar, terus abis makan, terus masuk kamar lagi, kayak gitu-gitu. Justru kita dalam tanda petik harus aware, ini anak kenapa gitu. Kok ekspresinya datar, kok dia maksudnya nggak seperti anak-anak lain yang memiliki banyak kemauan, banyak impian, kayak gitu-gitu. Kok anak ini tidak? Nah, sebenarnya itu sudah bisa dideteksi. Cuman banyak dari kita memang tidak mengetahui. Kita pikir dia anak yang fine-fine, yang baik saja, yang aduh menurut sekali gitu. Nah, sebenarnya salah satu cirinya bisa dideteksi. Dan biasanya tuh muncul sifat skizoidnya itu nanti setelah dewasa umur 18 tahun ke atas, karena memang
kepribadian seseorang itu dikatakan bisa menetap itu di 18 tahun ke atas, karena di situ kan orang sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup, pola asuh dan segala macamnya itu, sehingga sudah terbentuklah kepribadian dari seseorang itu, dan itu biasanya kelihatan di 18 tahun gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Ternyata memang sangat berpengaruh ya pola asuh dan juga kita sebagai keluarga di rumah, saudara, orang tua, kakek, nenek itu ternyata berperan aktif untuk melihat ciri-ciri yang nampak apakah ada keluarga kita yang mengalami ciri-ciri serupa. Nah, pemirsa di rumah penting untuk mencatat ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Novia. Dan juga pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Sekali lagi di 0451 452 414, dan Anda memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dengan Kak Novi. Nah, Kak Novi, ciri-cirinya sebelum nanti kita masuk ke apa penyebab sebenarnya dari skizoid ini ya. Tadi juga disebutkan jarang senang atau emosinya datar gitu ya. Saya ini membayangkan orang yang skizoid ini, apakah memang orangnya diam, maksudnya kayak melamun gitu, tidak ada keinginan, tidak ngobrol pun kalau kita ajak ngobrol itu masih interaksi mereka, atau seperti apa? Sesedikit mungkin untuk berinteraksi terhadap orang lain. Ketika misalnya gini, saya ada ya waktu itu ya orang dekat lah gitu, memiliki ciri kepribadian skizoid ini. Jadi ketika walaupun itu keluarga, tamu datang, itu langsung masuk kamar. Jadi dia betul-betul hanya komunikasi sama ring satu, itu pun untuk hal-hal yang penting. Kalau udah dia ingin nonton karena mungkin TV-nya satu, ya udah dia turun keluar di depan, udah habis itu kalau ada yang lain ganti TV-nya, udah dia naik ke atas gitu kayak gitu. Tapi dia nggak coba bilang, oh saya mau nonton ini, atau tetap di situ kalau dia ingin bilang, dia bilang. Tapi ketika ada sudah yang orang lain ingin menonton hal yang lain, dia langsung out, masuk kamar gitu. Jadi maksudnya tidak memperpanjang basa-basi untuk apapun. Kalau dia lapar, dia turun makan gitu, terus habis itu dia naik lagi gitu. Nah, kayak gitu-gitu aja. Kalau misal dia turun lapar nih, terus nggak ada tuh makanan, itu dia coba komunikasikan juga, atau ya dia ya kalau dia ingin komunikasikan, dia komunikasikan. Tapi kalau enggak, ya itu kan yang jelas adalah sesedikit mungkin untuk berinteraksi, bahkan itu dengan keluarganya sendiri, bahkan itu dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya gitu. Hanya sekedar untuk komunikasi yang sifatnya terbatas lah, tidak yang kita bercanda. Biasanya kan kalau keluarga itu kan bercanda atau apa, itu tidak sama sekali terjadi begitu. Karena memang orang-orang seperti ini memang sangat suka nyaman untuk dia dengan dirinya sendiri gitu. Oke, berarti kalau ngobrol pun masih nyambung begitu ya? Ngobrol nyambung, beda dengan skizofren. Skizofren itu adalah orang yang memiliki waham atau berhalusinasi, itu biasanya pola pikirnya aneh gitu. Tetapi kalau skizoid, dia masih nyambung terhadap orang lain. Hanya saja ciri utamanya adalah dia menarik diri, dia tidak nyaman, dia lebih suka bersendiri di ruang nyamannya dia gitu, tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan dia juga tidak memiliki keinginan seks, kalaupun ada itu sedikit gitu. Jadi makanya orang-orang seperti ini dikatakan mengalami gangguan kepribadian, karena memang dia tidak seperti orang kebanyakan gitu, atau seperti manusia kebanyakan. Kita kan diciptakan untuk saling berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Tapi orang ini tidak gitu loh, dia nyaman dengan sendiri, hidupnya sendiri. Terus mungkin Mbak Ayu, terus kalau orang memilih sendiri, orang tidak menikah, apakah seperti itu juga? Oh, jangan salah, belum tentu. Kalau orang maksudnya begini, dia memilih tidak menikah tapi dia bekerja gitu, dia maksudnya mungkin bersosialisasi dengan orang lain, nah itu tidak termasuk gitu loh. Karena dia masih melakukan aktivitas lain yang positif untuk dia, hanya saja dia tidak ingin menikah gitu loh. Tapi kalau skizoid ini, sekali lagi seperti saya katakan, adalah ketika masuk di 7 ciri-ciri ini dan dia 4 sudah ada di ciri-ciri itu, dia sudah bisa ditegakkan diagnosis bahwa orang itu mengalami skizoid. Tetapi kalau hanya 1 ciri yang ada, berarti ya tidak, mungkin
mengalami hal yang lain, mungkin dia trauma terhadap wanita atau apa, tapi bukan skizoid, belum tentu skizoid juga. Makanya perlu dilihat lebih dalam lagi gitu, atau di assessment untuk orang ini sebenarnya mengalami gangguan apa atau mengalami trauma kah atau stres apa begitu. Oke, Kak Novi, ini juga salah satu ciri-cirinya yang lain ya, emosinya dingin, tidak punya sahabat seperti itu. Ya mungkin kebanyakan tidak punya sahabat dan berbicara hanya seperlunya. Kalau apakah mereka juga termasuk orang yang responsif? Misal tiba-tiba terjadi bencana, mungkin ya dia lagi di dalam kamar, lagi dalam sangkarnya lah ya. Apakah mereka kemudian bereaksi begitu Kak Novi? Atau ya udah melempeng-melempeng aja? Maksudnya misalnya kayak saya kasih contoh misalnya gempa bumi terus keluar gitu ya gitu. Oke, kalau misalnya seseorang mengalami kayak gempa bumi terus keluar, itu kan insting ya, insting seseorang untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi mungkin dia keluar gitu untuk menyelamatkan dirinya juga, tetapi ya itu kembali lagi kalau untuk bergaul no gitu. Kalau untuk sedikit sekali keinginan untuk bergaul. Tapi kalau misalnya untuk menyelamatkan diri, masa atap jatuh dia di situ saja. Oke, berarti itu masih bekerja dengan normal ya. Jadi kalau gangguan kepribadiannya seperti itu Mbak. Jadi kita itu biasanya masih dalam hidup itu masih normal gitu, masih kita berinteraksi dengan orang lain atau masih omongan kita nyambung, tapi ada hal-hal tertentu yang maladaptif atau tidak sebaik atau senormal orang lain. Hal-hal tertentu, tidak semua begitu. Tidak semua, maksudnya kalau semua berarti dia sudah maksudnya sudah kategori sakit jiwa ya, maksudnya udah kayak kita di sini bilangnya gila lah gitu. Tapi kalau gangguan kepribadian sendiri itu tidak ada satu dari bagian dari dirinya itu yang mengalami maladaptif, jadi tidak semua. Jadi dia masih bisa berkomunikasi dengan orang, masih nyambung juga gitu. Tapi misalnya kalau untuk orang skizoid ini adalah menarik diri, sama sekali tidak ingin bergaul dengan orang lain, itu ciri utamanya begitu Mbak. Nah Kak Novi, apakah ini juga masuk dalam mengarah ke ODGJ nggak sih ini? Ya, pastinya orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi begini, gangguan kepribadian itu ada 3 klaster. Klaster A itu ya pakai klaster ya. Jadi klaster A itu adalah orang yang berpikiran atau memiliki gaya yang eksentrik atau berpikir yang aneh gitu. Tidak seperti orang kebanyakan. Contohnya paranoid, skizofren gitu, skizotipal, dan salah satunya adalah skizoid. Itu kan orang-orang maksudnya aneh gitu kan. Anehnya itu dalam tanda petik ya, kayak kalau orang skizofren kan, misalnya kalau dia paranoid, dia itu orangnya bawaannya curiga, saya mau dibunuh nih, saya ini, atau mungkin orang punya waham, saya ini nabi gitu, atau saya ini Tuhan gitu, bisa jadi seperti itu. Atau orang yang maksudnya skizotipal, orang skizotipal itu yang suka menyendiri juga, tetapi menyendirinya itu karena dia memiliki pikiran yang magic atau sesuatu yang kayak dukun lah, pikiran aneh yang bahwa di situ ada kekuatan besar atau di situ adalah kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu. Dia juga suka menyendiri, sama-sama suka menyendiri, tapi beda kasus gitu loh. Nah, itu kan kayak itu untuk klaster A. Nah, setelah kan klaster B adalah orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian yang seperti saya bawakan kemarin, temanya adalah tentang narsistik, terus ada histrionik, orang yang suka mendramatisir suatu keadaan gitu loh, drama queen lah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang berbau-bau drama gitu. Nah, itu orang yang memiliki gangguan kepribadian di tipe B. Sedangkan di tipe C itu adalah orang yang mengalami gangguan kepribadian yang cemas kayak gitu-gitu, terus stres kayak gitulah, yang lebih kekecewaan gitu, sulit jadi hal-hal yang berbau seseorang itu perasaan-perasaan yang kecewa gitu, cemasnya kayak gitu-gitu. Jadi ada klaster-klasternya ini. Nah, kalau skizoid itu dia masuk di klaster A yang memiliki pikiran aneh itu, Mbak Ayu gitu. Nah, pemirsa di rumah sudah pasti penasaran sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit atau gejala skizoid ini muncul ya. Dan tadi Kak Novi sudah sampaikan ternyata dari kecil itu sudah bisa terlihat, sudah bisa kita deteksi, namun akan lebih jelas kemudian ketika mencapai umur dewasa. Iya. Oke. Nah,
bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, silakan langsung masuk di 0451 452 414 dan silakan bertanya langsung dengan Kak Novi di sini. Dan kita langsung ingin membahas sebenarnya apa penyebab ini, Kak Novi. Yep. Jadi gini. Oke Kak Novi, kita tahan dulu. Oh iya, baik. Sebentar lagi kita sambung. Kita akan jeda sejenak untuk iklan dan kita akan kembali lagi sesudah iklan, pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat dan masih membahas mengenai gejala skizoid dan masih juga bersama psikolog klinis kita Kak Novianti SPSI MPSI. Nah, menyambung pertanyaan terakhir tadi mengenai sebenarnya apa faktor dan penyebab munculnya gangguan skizoid ini, Kak Novi? Baik, faktor penyebab secara bahwa misalnya orang mengalami skizoid ini adalah ini belum pasti gitu loh, masih diteliti. Tetapi sesuatu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami hal tersebut adalah karena pertama adalah genetik. Jadi ketika seseorang misalnya kakeknya, neneknya, atau kakek buyutnya, atau mungkin saudaranya mengalami itu, bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu mengalami hal tersebut juga atau mengalami gangguan skizoid. Nah, itu biasanya karena genetik ya, karena genetik. Nah, biasanya kalau genetik itu misalnya seseorang yang di dalam keluarganya ada yang mengalami skizofren gitu ya, atau skizotipal, atau skizoid itu sendiri ada gitu mengalami itu, bisa jadi juga karena itu sesuatu yang diturunkan atau mungkin suatu gen yang mungkin juga ada di dalam darahnya, makanya bisa juga mengalami hal tersebut. Tapi apakah semua orang seperti itu ketika ada saudaranya atau orang tuanya atau kakek buyutnya mengalami itu dan dia harus mengalami skizoid? Ya tidak juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa gitu karena genetik. Yang kedua adalah karena pola asuh. Nah, karena pola asuh di sini biasanya begini, orang-orang tua yang mengabaikan anaknya, orang-orang tua yang dingin terhadap anaknya, yang tidak merespon anaknya ya gitu kan. Ketika misalnya anak mengeluh kesah apa semua segala macam dan itu dilakukan secara konsisten. Bisa jadi, tapi tidak harus semua seperti itu. Tetapi bisa jadi anak mengalami gangguan dan salah satunya adalah skizoid itu. Karena memang pola asuh itu sangat mempengaruhi perkembangan anak itu di usia dewasa nanti gitu. Karena disitulah di usia anak dan remaja itulah kita ditanamkan nilai-nilai, ditanamkan aturan-aturan, ini boleh, ini tidak, ditanamkan kasih sayang sehingga dia bisa interaksi dengan orang lain karena dia merasa diorangkan gitu kan. Ketika misalnya orang tua sangat kasar gitu, sangat tidak mempedulikan anaknya, itu anak akan menjadi menarik diri, merasa diri tidak berharga. Itu banyak hal yang terjadi ketika misalnya orang-orang tua itu dengan pola asuh yang salah gitu. Makanya kita juga harus memperhatikan betul karena skizoid ini bisa juga terjadi karena pola asuh yang salah tersebut gitu. Oke, berarti salah dua ya, bukan salah banyak gitu. Namun beberapa penyebab begitulah pemirsa yang sudah pasti, yaitu melalui genetik dan juga pola asuh yang keliru. Nah, itu juga masa kanak-kanak yang suram. Misalnya begini, maksudnya masa kanak-kanak yang suram dalam artian seperti ini, misalnya orang tua udah nggak ada. Terus dia diasuh oleh siapa aja lah gitu, siapa aja, yang penting ini anak masih hidup, makan ya udahlah ya gitu. Dia terserah mau bergaul sama siapa aja, atau mungkin karena tidak memiliki maksudnya orang tua atau yang mengasuh dia gitu, sehingga dia lebih tidak percaya diri dan akhirnya menarik diri karena penolakan di waktu kecil gitu, sehingga akhirnya itu dilakukan secara konsisten. Nah, akhirnya menjadi perilaku di masa dewasanya begitu. Jadi masa lalu yang suram itu juga mempengaruhi seseorang. Child trauma setiap orang begitu juga. Iya. Pak, ya? Tapi juga bisa begini, pengalaman-pengalaman itu
tidak harus menjadi skizoid, bisa jadi nanti munculnya jadi apa namanya gangguan yang lain. Nah, tinggal kita lihat nanti ciri-cirinya seperti apa. Karena memang seperti yang saya bilang di awal, yang saya katakan di awal bahwa banyak sih orang menarik diri atau tidak ingin bergaul, tetapi belum tentu skizoid. Bisa jadi dia seperti yang saya bilang tadi, trauma, bisa jadi skizotipal, bisa jadi antisosial. Tinggal ciri-ciri utamanya yang pendukung hal tersebut apa, baru kita kayak misalnya seperti saya bilang antisosial. Dia misalnya tidak terlalu suka bergaul dengan orang atau tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang, tetapi utamanya dia orang-orang antisosial itu adalah orang suka yang melanggar hukum gitu loh, orang yang tidak taat aturan, orang-orang yang suka yang vandalisme kayak begitu gitulah. Nah, tapi dia juga memiliki sifat yang maksudnya suka menghindar gitu dari orang lain. Tiba-tiba ini melanggar hukum, tiba-tiba kayak gitu-gitu, vandalisme kayak. Nah, itu atau seperti yang Ayu bilang tadi, introvert gitu kan. Seorang introvert bisa jadi juga karena pengalaman di masa lalu dihianati sehingga enggak aku kalau dengan orang kok kayaknya ini ya kayak jadi kita lebih istilahnya lebih mengurangi lah interaksi daripada kita sakit gitu, daripada dilukai lebih baik aku healing aja atau menghindari orang-orang yang menyakiti gitu, kayak gitu-gitu. Mekanisme pembelaan diri, melindungi diri ya kayak. Gitu. Tapi belum tentu itu adalah skizoid. Nah, kalau skizoid itu seperti itu adalah datar yang emosinya datar gitu. Emosinya datar, tidak ingin bergaul gitu kan. Sangat sedikit berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki keinginan untuk berhubungan seks gitu atau memiliki pasangan gitu. Seperti itu. Oke. Kak, kalau dipikir-pikir lagi ya, genetik, pola asuh juga masa kecil yang suram. Kalau kita misal nih ada kasus yang seseorang ini mungkin introvert ya, tendensinya memang cenderung introvert, lalu kemudian lingkungan yang terlalu banyak hujatan, mungkin dia dibully karena sikapnya yang introvert itu, lalu dia menjadi depresi, kemudian dia menutup diri. Apakah juga itu termasuk skizoid? Ya, kalau kamu bilang skizo bisa nanti skizofrenia. Ya, jadi apakah itu menjadi skizoid? Kembali lagi ke ciri-ciri itu. Memenuhi nggak 4 syarat itu. Tetapi biasanya kalau sebelumnya karena pengalaman traumatis gitu kan, ada pengalaman traumatis, berarti enggak dong, karena dia sebelumnya kan bergaul sebelumnya maksudnya dalam arti normal itu bergaul, berinteraksi dengan orang, hanya menjadi tidak berinteraksi lagi karena ada pengalaman traumatis yang tidak ingin disakiti kembali gitu loh, sehingga dia membatasi untuk orang-orang yang bergaul sama dia. Tapi ketika mungkin ada orang yang nyaman, dia ngerasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang itu, dia tetap melakukan interaksi itu. Tapi kalau orang skizoid enggak, mau nyaman mau enggak ya datar aja gitu. Nggak ada nyaman, nggak punya impian juga gitu. Perasaannya datar aja. Wong dipuji biasa aja, dikritik juga biasa aja. Nggak ada perasaan apapun. Kalau gitu Kak, terus. Kalau yang tadi yang memiliki trauma itu kan karena hujatan, berarti dia terpengaruh dengan kritikan. Sedangkan kalau yang skizoid itu sama sekali tidak terpengaruh dengan kritikan maupun pujian. Gitu. Memang melempeng aja gitu. Lempeng aja, maksudnya kayak orang nggak punya tujuan hidup gitu. Jadi kalau manusia itu kan kalau kita sudah mencapai satu, kita harus kayak bagaimana termotivasi untuk menggali lagi potensi kita untuk bisa mencapai lebih tinggi lagi. Nah, kalau orang ini ya enggak, ya pokoknya ya udah hidup aja gitu, kayak gitu. Kak Novi, ini menarik sekali ya pembahasan mengenai skizoid ini. Mungkin pemirsa di rumah pernah melihat atau mungkin ada keluarga, sahabat, kerabat yang kayaknya ada ciri-ciri seperti ini. Jika Anda masih bingung, silakan langsung tanyakan bersama Kak Novi di sini pemirsa. Dan Kak Novi, ini ada satu kasus juga ya, kalau yang terjadi salah satu orang lah yang saya kenal, dari kecil itu anaknya memang cenderung tertutup, introvert. Lalu kemudian dia entah bagaimana semasa sekolah itu menjadi tidak punya keinginan. Akhirnya dia sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Dia ikut aja tuh sama kakak-kakaknya, jagain ponakan kakak-kakaknya. Tapi kalau ditanya keinginan, dia tidak tahu, dia tidak punya. Dan ketika acara keluarga pun diam begitu, tidak ngobrol, hanya dalam kamar bersama
ponakan-ponakan yang dijaga dijaga. begitu. Apakah itu juga termasuk dengan skizoid atau seperti apa? Karena saya tidak langsung memeriksanya, jadi secara pastinya saya tidak tahu. Tetapi satu yang perlu kita garis bawahi bahwa dia masih mengasuh keponakan-ponakannya, gitu. Berarti kan ada interaksi dengan orang lain. Kenapa dia mau mengasuh ponakan-ponakannya? Karena dia tahu ponakan inilah yang maksudnya masih kecil, masih polos, yang nggak mungkin menyakiti dia. Bisa jadi karena itu. Makanya dia mau. Tetapi kalau orang skizoid, no. Sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Apalagi suruh jaga anak yang banyak gitu. Habis dari pindah dari kakak satu punya anak, dirawat lagi. Nah itu kan masih ada interaksi. Sedangkan kalau skizoid sama sekali bahkan sedikit berinteraksi dengan orang lain. Jadi bisa jadi bukan itu, tetapi ada hal trauma lain. Atau mungkin seperti yang kita bilang tadi, mungkin orang itu introvert gitu, tidak terlalu tidak pandai bergaul, mungkin karena ada pengalaman sebelumnya yang mungkin dia dibully atau mungkin dia pengalaman tidak nyaman gitu, sehingga dia lebih menarik diri. Tetapi apakah seperti yang Mbak Ayu bilang dia tadi masih berinteraksi? Buktinya dia menjagain anak-anak. Habis anaknya satu lagi kayak gitu-gitu. Jadi kan ada banyak orang yang maksudnya dia berinteraksi. Dan itu saya rasa belum masuk di kategori skizoid karena dia masih memiliki interaksi dan mau itu. Apalagi ngomong anak ya, ngomong anak itu kan sesuatu yang wow. Kita saja yang normal. Apalagi yang istilahnya dalam tanda petik tadi mengalami gangguan, itu mungkin keberatan untuk disuruh ngomong anak. Oke, gitu. Nah Kak Novi, skizoid ini perlukah untuk diobati? Maksudnya harus sesegera mungkin atau seperti apa? Atau ada tahap-tahapannya nih yang bisa kita coba obati di rumah? Atau ketika kita sudah mendeteksi ada keluarga kerabat kita yang begini, harus segera dibawa bertemu dengan profesional atau seperti apa? Ya, jadi begini. Kesulitannya adalah orang skizoid ini karena dia merasa nyaman terhadap kesendiriannya, dia merasa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kan orang sekitarnya. Harusnya dia mungkin kalau sudah dewasa ada keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga, tapi ini sama sekali tidak gitu. Atau harusnya dia bergaul dengan orang lain atau mungkin mencari pekerjaan yang dan membangun hidupnya sendiri. Harusnya seperti itu, tapi ini tidak dilakukan, dia lebih nyaman sendiri sehingga keluarga merasa perlu untuk membawanya. Tetapi ketika sudah besar memang agak sulit, tetapi bisa juga dilakukan. Maksudnya dengan sedikit-sedikit menyarankan untuk ke profesional, misalnya seperti psikiater atau psikolog. Biasanya kayak seperti itu. Nah kalau ke psikolog itu biasanya kan yang diberikan itu adalah terapi gitu kan. Terapi bahwa kognitif yang terapi. Kenapa terapi kognitif yang diberikan? Karena kan dia memiliki paham atau pemikiran yang salah tentang sosialisasi. Dia lebih nyaman dengan kesendiriannya sehingga diberikan terapi kognitif atau pikirannya yang diubah mindsetnya untuk bahwa ini loh kita ketika berinteraksi dengan orang kita bisa menemukan pengalaman-pengalaman lain selain hanya di kamarmu atau hanya di tempatmu yang kau nyaman itu. Ada banyak hal yang bisa kita. Jadi itu biasanya dilakukan. Tergantung nanti bagaimana proses asesmennya. Tapi sedikit banyak yang mirip-mirip seperti itulah terapi kognitif gitu. Oke. Nah Kak Novi, ada nggak bahayanya jika ini tidak ditangani? Bahaya. Iya. Nah bahayanya adalah seperti sebenarnya bahaya secara apa ya? Maksudnya ya mungkin nanti dia sudah tidak bisa berfungsi berfungsi di keluarga lah atau dalam pekerjaan, dalam lingkungan teman sekolah, kemudian seperti apa atau dia bisa melukai dirinya sendiri, depresi. Kalau untuk maksudnya gini, kalau misalnya sampai depresi biasanya kan orang-orang sekitar karena terganggu akan aktivitasnya dia yang ingin sendiri itu akhirnya mungkin seolah-olah dia dituntut gitu loh. Dituntut untuk melakukan hal yang dia tidak nyaman gitu. Akhirnya itu yang membuat dia depresi. Biasanya kalau sudah seperti itu ditangani itu depresinya dulu gitu kan. Misalnya dikasih obat-obatan gitu kan, maksudnya untuk tapi yang memberikan obat-obatan itu bukan dari psikolognya tapi dari dokter jiwa karena memang yang meresepkan adalah dokter jiwa seperti itu. Tetapi kalau bahaya lain ini lebih ke kan
manusia itu harus menjalankan hidup gitu, harus menjalani hidup dan secara mandiri, baik secara finansial maupun secara sosial gitu kan. Dan ketika itu tidak terjadi terhadap dirinya, nanti dia mau mengharapkan siapa ketika orang sudah tidak, misalnya orang tuanya sudah tidak ada, siapa yang mau mengurus kayak gitu. Itu kan berbahaya juga gitu untuk kelangsungan hidupnya dia. Gitu. Artinya ditakutkan akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lain lagi ya kan? Bisa seperti itu. Oke, dan sayang sekali Kak Novi. Menarik sekali pembahasan kita, namun sangat terbatas waktu, mungkin bisa dilanjutkan lagi dalam episode yang lain. Dan Kak Novi sebagai penutup boleh kasih sedikit pesan ataupun kesimpulan kepada pemirsa di rumah. Baik, ada begitu banyak gangguan kepribadian yang harus kita kenali. Salah satunya adalah skizoid. Nah, seperti ketika saudara atau orang terdekat kita mengalami hal tersebut, jangan malu, jangan khawatir, segera bawa ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater untuk segera ditertangani agar hidupnya lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Novi sudah bersama-sama kita di sini dan berbagi ilmu. Dan itu pemirsa, kita harus lebih peka, lebih aware dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan bertemu lagi dalam Solusi Menuju Sehat episode yang lainnya. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.